Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurdania dari kelas PTIKC dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengantar jaringan komputer. Pokok pembahasannya, yang pertama, pengertian jaringan komputer, yang kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi, yang ketiga, sejarah dan jaringan internet, yang keempat, tujuan dan manfaat jaringan komputer, yang kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer, dan yang terakhir, jenis-jenis jaringan. Baiklah, yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Autonomous ini yaitu apabila suatu komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar komputer, yakni yang pertama, peer-to-peer. Peer artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless atau juga dengan perantara hub atau switch. Yang kedua, client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien dalam jaringan. Adapun jenis layanan client server antara lain yang pertama, file server yang memberikan layanan fungsi pengelolaan file, dan yang kedua, print server yang memberikan layanan fungsi pencetakan. Yang ketiga, database server, yaitu proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini dan stasiun lain dapat minta pelayanan. Yang keempat, DIP atau Document Information Processing yang memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Yang kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Adapun persamaan keduanya yaitu sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan file. Adapun salah satu perbedaannya yaitu jaringan komputer yaitu komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan klien. Sedangkan sistem terdistribusi yaitu komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal atau komputer yang terhubung dengan komputer host. Yang ketiga, sejarah jaringan dan internet. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu, ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Dan untuk pertama kali, terbentuklah jaringan atau network komputer pada lapis aplikasi. Pada tahun 1957, Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense (DoD) USA. 1967 desain awal dari ARPANET diterbitkan dan tahun 1969 DoD menggelar pengembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program ini dikenal dengan nama ARPANET. Selanjutnya, ketika harga-harga komputer kecil sudah mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang,
maka penggunaan komputer dan jaringannya sudah mulai beragam. Untuk itu, mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan sebutan LAN, hingga terbentuklah juga jaringan raksasa yang disebut WAN. Selanjutnya, tujuan dan manfaat jaringan komputer. Adapun tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah yang pertama, resource sharing, yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang kedua, high reliability atau kehandalan tinggi, yaitu sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server. Adapun manfaat jaringan komputer, yang pertama bagi user yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Yang kedua, untuk umum yaitu jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Selanjutnya, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Koneksi jaringan komputer atau internet ini juga akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain. Selain itu, gambar-gambar dipasang di situs internet bisa saja menimbulkan masalah SARA, dan juga pemasangan materi tertentu seperti pornografi yang merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan. Secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi 3 jenis jaringan, yaitu yang pertama Local Area Network atau disingkat LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan. Biasanya jarak antar jaringan tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau disingkat MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah, wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, atau kabel serat optik. Karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.